yang mereka lakukan, Kau sertai Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini, Engkau terus bekerja Tuhan. Engkau tetap bekerja Bapa. Kami percaya Tuhan pemulihan pasti terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap aktivitas Tuhan dalam rohanian youth Bapa. Kami percaya Engkau jauhkan yang namanya sakit dari antara kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus Tuhan menyertai setiap kami Bapa. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapa. Kami percaya tangan-Mu terus Tuhan beribadah kepada mereka Bapa. Yesus, Kau cukupkan setiap perekonomian keluarga kami Bapa. Kau cukupkan Tuhan setiap apapun yang kami perlukan Tuhan. Kau berkata Tuhan, di dalam lembah kekelaman pun Kau ada di sana Tuhan. Kau siap mengangkat kami lebih tinggi lagi Yesus. Oh Jesus, kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kekuatan yang selama ini Kau berikan Bapa, buat pengharapan yang tetap ada dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau. Thank you Lord, thank you Jesus. Amin. Segala pujian dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Bila setiap hati yang menerima kehadiran-Mu Tuhan sore hari ini memperoleh kekuatan baru, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Mari teman-teman kita sama-sama katakan amin. Shalom Youth CBN. Value kita minggu ini adalah tentang waktu yang produktif. Di masa social distancing ini, banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas. Mungkin kita bisa rebahan, main HP, main game, cek Instastory. Padahal banyak loh hal-hal positif yang bisa kita lakuin selama social distancing ini. Yuk, sama-sama kita bahas bareng-bareng sama mentor kita atau menti kita, supaya waktu kita itu nggak ada yang kebuang dengan percuma. Ayat perenungan kita minggu ini, yuk sama-sama kita buka di Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita.
untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman, memotivasi kehidupan kami sebagai youth-youth-Mu Tuhan. Dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh kewahyuan-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan bagi kehidupan kami. Amin. Membawa perubahan Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami sampaikan bukan karena manusia, kepintaran, kekuatan hamba, tapi hamba undang Roh Kudus-Mu ambil alih pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba, urapi umat-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk tim Lewi yang sudah memimpin kita masuk dalam pujian penyembahan, bahkan doa syafaat. Shalom Youth GBP KCBN, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kita ada dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi saat-saat ini, tentu saja kita punya sikap sebagai anak-anak Tuhan, karena saya sangat percaya bahwa apa yang kita terima dari hamba-hamba Tuhan selama ini, melalui ibadah-ibadah, melalui pembinaan-pembinaan, melalui mentor-mentor kita, melalui setiap bimbingan daripada hamba-hamba Tuhan, teman-teman rohani kita atau kakak-kakak rohani kita, saya percaya bahwa itu tidak akan sia-sia. Tapi saat ini adalah saat yang tepat di mana saya dan saudara, anak-anak youth, kita praktik firman Tuhan. Pada sore hari ini saya akan membagikan kepada kita suatu topik, di mana topik ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, bahkan sering mungkin kita bahas, kita bagikan, kita sharingkan juga mungkin di iCare kita, yang dimana topik itu saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19, yang saya berikan tema atau judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu membawa pelayanan pendamaian. Membawa pelayanan pendamaian ini adalah suatu hal yang saya dan saudara sebagai kaum muda perlu perhatikan baik-baik, bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang demikian, semua orang, bukan saja orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita atau teman kita mungkin sudah mengenal Tuhan, tapi mengalami ketakutan, mengalami goncangan dan lain sebagainya. Dan saatnya kita praktek firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pesan saya pada sore hari ini bahwa kita harus membawa pelayanan pendamaian. Membawa pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian ini berbicara mengenai, kalau dikatakan pelayanan pendamaian, berarti sebelumnya ada perseteruan. Perseteruan apa saudara? Perseteruan bukan manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Allah. Di mana kita tahu bersama bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa menjadi seterunya Allah. Oleh karena itu,
dengan kedatangan Yesus Kristus yang kita baru saja merayakan Paskah, dan saya percaya Paskah yang sudah kita rayakan, bahkan saat-saat ini kita masih dalam merayakan juga, Yesus bangkit. Apa yang dilakukan Yesus pada waktu dia bangkit? Dia menampakkan diri dan menyatakan diri kepada umat Tuhan, kepada murid-murid yang dimana bersama dengan dia selama 3,5 tahun, meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar Tuhan dan maut tidak bisa menguasainya. Oleh karena itu, dia sudah melakukan bagiannya sebagai Tuhan, sebagai Allah, yaitu sudah mendamaikan manusia itu dengan dirinya sendiri. Bagian Allah sudah Allah lakukan. Sekarang adalah bagian kita sebagai anak-anaknya yang sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah dipanggil untuk menyatakan pelayanan pendamaian ini. Yang pertanyaan yang sangat penting bagi kita pada sore hari ini, kaum muda, adalah sudahkah saudara berdamai dengan Allah? Ini adalah pertanyaan yang paling penting bagi kita semua. Karena pertanyaan ini berbicara mengenai kehidupan kekal. Suatu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita dan juga tindakan kita terhadap apa yang kita lakukan. Dan akhir dari khotbah saya pada sore hari ini, jika ada di antara kaum mudi yang belum melakukan pendamaian dengan Tuhan, karena ada langkah-langkah yang akan saya berikan kepada kita, bagaimana kita bisa membawa pelayanan pendamaian kepada dunia atau kepada sesama kita, kalau kita sendiri belum mengalaminya. Oleh karena itu, poin yang pertama atau langkah yang pertama yang harus kita ambil supaya kita bisa membawa pelayanan pendamaian itu kepada dunia, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu langkah yang pertama, yaitu kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Allah sudah lakukan bagiannya kepada kita, dan sekarang bagian kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ada suatu respon daripada setiap umat manusia di muka bumi ini, bahwa ketika dia percaya, mengambil komitmen, keputusan untuk percaya kepada Tuhan, maka dikatakan dia mengalami kehidupan kekal. Itu tandanya bahwa dia sudah berdamai dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kaum muda yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, itu tandanya kita sudah berdamai dengan Allah. Tandanya kita sudah berdamai dengan Allah. Dan ketika kita sudah berdamai dengan Allah, kita mengenakan suatu kehidupan yang baru. Artinya bahwa bukan saja kita mengalami kehidupan kekal itu, status kita di hadapan Tuhan, kita sudah mengalami kehidupan kekal karena kita sudah, pertama kita sudah didamaikan dengan Allah, yang kedua kita sudah mengambil komitmen, keputusan untuk berdamai dengan Allah. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Artinya langkah yang pertama yang Tuhan minta, kita sudah lakukan, karena kita sudah berdamai dengan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi di akhir daripada khotbah saya, kalau ada di antara kaum muda di tempat ini, dimanapun engkau mengikuti ibadah melalui Facebook, YouTube, IG,
Jika engkau belum mengalami berdamai dengan Allah, sore hari ini adalah waktu yang sangat penting, kesempatan yang baik untukmu. Saya akan doakan, karena ini sangat penting bagi kita. Karena kita tidak bisa membawa damai bagi orang lain, kita tidak bisa membawa damai bagi dunia. Bahkan seperti apa yang terjadi sekarang ini, di mana-mana bercerita tentang penyakit yang menakutkan, penyakit yang sadar atau tidak sadar, mungkin kita sebagai anak Tuhan mungkin ada yang kena, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita tidak terdeteksi. Karena apa? Karena darah Yesus. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kesempatan yang baik untuk kita, kesempatan yang baik untuk kita. Oleh karena itu, langkah yang pertama bagaimana kita bisa membawa pelayanan pendamaian kita dulu, harus berdamai dengan Allah. Langkah yang kedua, bagaimana kita harus membawa pelayanan pendamaian itu kepada dunia atau kepada sesama. Langkah yang kedua adalah menyadari bahwa pelayanan pendamaian itu adalah mandat yang dipercayakan oleh Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya yang sudah menerima pelayanan pendamaian itu, tetapi tidak menyadarinya. Keselamatan yang dia alami, dia hanya nikmati sendiri. Camat, cari selamat sendiri. Artinya bahwa kalau kita selamat sendiri, orang yang mau selamat sendiri, ya udah, yang penting saya selamat, boroteng. Saudara saya itu urusanmu dengan Tuhan, teman saya urusanmu dengan Tuhan, teman kerja, kuliah, itu urusanmu dengan Tuhan. Itu namanya apa? Camat, cari selamat sendiri. Tetapi ketika kita menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kata Rasul Paulus, bahwa kita sudah menerimanya, kita harus membagikannya kepada siapa? Kepada orang lain. Ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya ulangi sekali lagi. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Luar biasa, teman-teman Yud. Kita dipercayakan, saudara. Kita dipercayakan. Oleh karena itu sore hari ini saya mau firman Tuhan katakan, pesankan kepada kita, sadar akan hal ini. Sadar. Tiap hari kita mau ketemu, Tuhan membawa jiwa-jiwa yang datang kepada kita dengan keluhan-keluhan yang mungkin kita anggap bahwa itu mungkin ya sambil lalu, tetapi sebenarnya itu Tuhan kirim. Tuhan kirim untuk kita. Kita mungkin sungguh-sungguh menanggapi mereka, mungkin ketika mereka ada di ICARE atau mereka ada di ibadah youth. Tapi sebenarnya dimanapun kita bekerja, dimanapun kita sekolah atau kuliah, di lingkungan kita, Tuhan mengirim orang-orang tertentu yang dimana mereka membutuhkan pelayanan pendamaian itu. Tetapi banyak sekali kita cuek, kita tidak perhatikan akan hal seperti itu. Tapi sore hari ini pesan firman Tuhan, kalau engkau sudah didamaikan dengan Allah, kalau engkau sudah berdamai dengan Allah, engkau sudah menyadari bahwa Allah sudah melakukan bagiannya untuk kita, sekarang bagian kita untuk Dia. Kita sudah berdamai dengan Dia. Yang berikut, yang kedua, kita harus menyadari, sadar saudara, kesadaran ini tidak timbul dengan sendirinya, tapi harus dilalui dengan apa? Proses apa, teman-teman Yud? Belajar di ICARE, pementoran, saudara belajar. Sehingga ketika Tuhan kirim orang-orang tertentu yang di sekeliling kita, kita tidak cuek dengan mereka, kita tidak membiarkan mereka pergi dengan begitu saja, tapi kita membagi pelayanan pendamaian itu. Saudara, saya kasih dalam Tuhan pesan saya pada sore hari ini,
Poin yang pertama, kalau jika orang belum berdamai dengan Allah, dia tidak akan menyadari akan hal ini, bahwa pelayanan pendamaian ini sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Kami sebagai hamba Tuhan, kami selalu mengingatkan bahwa ayo, kita sudah lakukan bagian kita sebagai hamba Tuhan. Ayo sadar, lakukan pelayanan pendamaian itu kepada siapapun yang Tuhan izinkan ada di sekelilingmu. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa pelayanan pendamaian itu adalah mandat yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka dimanapun kita berada, kita akan memberitakan kabar baik. Dimanapun kita berada, kita akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Jadi jadikan gaya hidup memberitakan kabar baik, kabar sukacita, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara kepada orang lain, itu dijadikan gaya hidup. Bukan hanya sebatas dorongan untuk visi gereja, tetapi itu harus dijadikan gaya hidup. Kenapa kita harus jadikan gaya hidup? Karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya mati, tetapi Tuhan menebus kita. Tuhan mengganti posisi kita. Ketika kita menyadari akan hal itu, saudara saya kasih dalam Tuhan, teman-teman juga, saya sangat percaya bahwa kita akan antusias, kita akan semangat dalam keadaan apapun untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita atau pelayanan pendamaian itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, langkah yang ketiga adalah selain kita sudah didamaikan dengan, kita berdamai dengan Allah, harus menyadari bahwa pelayanan pendamaian itu adalah mandat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan langkah yang ketiga adalah taat dan setia melakukan pendamaian itu. Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya menemukan banyak anak-anak Tuhan tidak setia. Tidak setia. Kata setia dan taat ini adalah dua hal yang berkaitan, sangat berkaitan. Mungkin dia taat, dia bisa taat hari ini, belum tentu besok dia taat. Dia kesampingkan kesetiaan. Atau dia setia mengikut Tuhan, tetapi dia tidak taat melakukan perintahnya. Itu juga sama. Artinya apa, Bapak Ibu, teman-teman youth yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun mereka dan saudara berada, dua poin ini sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah taat melakukan bagian kita, kita harus setia sampai akhir. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24, katakan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah kepada orang lain. Seorang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini adalah orang yang setia karena dia menyadari bahwa hidupnya dia dulu menganiaya orang Kristen, sehingga ketika dia mengalami pembaharuan, dia menyadari bahwa dia sudah didamaikan dengan Allah. Dia menyadari bahwa kesetiaannya untuk melakukan pelayanan pendamaian ini sangat penting, sehingga dikatakan di 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 tadi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Begitu gigihnya, begitu komitmen yang kuat, sehingga dia katakan celakalah aku. Bagaimana kita setia melakukan pelayanan pendamaian yang Tuhan berikan kepada kita, seorang saya kasih dalam Tuhan.
melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Saudara, kita tidak sanggup melakukan pekerjaan pelayanan pendamaian itu kalau mata kita nggak tertuju kepada Yesus, kalau kita nggak fokus kepada Tuhan. Kenapa? Apalagi dalam keadaan yang demikian hari-hari ini, saudara. Banyak goncangan, Pak Herodes boro-boro mulai ada orang lain, saya sendiri masih perlu, saya sendiri takut. Tapi seorang saya kasih dalam Tuhan. Saya katakan bahwa keadaan ini adalah kesempatan bagi umat Tuhan, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima pelayanan pendamaian itu. Kita harus membagikan kepada mereka, membagikan kepada dunia yang sedang takut, yang sedang merasa bahwa virus yang mematikan ini menakutkan bagi mereka. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, inilah kesempatan untuk kita menabur. Inilah kesempatan untuk kita melakukan pelayanan pendamaian. Inilah kesempatan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang harus menjadi fokus kita. Tuhan yang satu-satunya yang harus disembah dalam kehidupan kita. Mengapa tidak takut, saudara? Dalam perjalanan kehidupan saya hingga saat ini, baru kali ini saya alami ibadah di rumah. Bahkan beberapa hari lalu saya dengar di satu tempat datangin sama pemerintah karena ibadah di rumah berisik, kata. Dan saudara, saya kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak bisa dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh tempat, apalagi waktu. Dan itu yang saya dan saudara selama ini, tadi saya katakan, selama ini kita sudah lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini melalui pembinaan dan lain sebagainya. Saudara sudah dilengkapi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, dan kini saatnya kita praktik. Oleh karena itu, mata kita harus tertuju kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita melakukan pelayanan pendamaian itu. Selain itu, dikatakan firman Tuhan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia juga akan mengakhirinya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, camkan baik-baik bahwa Tuhan yang memulai, Dia juga akan mengakhiri pelayanan pendamaian itu kepada kita. Artinya, saudara, bagian kita hanya taat. Bagian kita hanya melakukan apa yang disuruhkan kepada kita. Oleh karena itu, poin yang ketiga, taat dan setia ini sangat penting. Firman Tuhan katakan, jangan sampai kita selesai melayani orang lain, kita sendiri ditolak. Karena apa? Kita tidak setia. Kita mungkin sudah taat. Akan firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir orang akan berkata bahwa Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit? Dan Tuhan katakan, inyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Itu berbicara mengenai apa, saudara saya kasih dalam Tuhan? Kita tidak taat melakukan perintahnya. Kita tidak setia. Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, saudara, inilah kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk semangat melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi yang demikian. Karena apa? Allah kita tidak dibatasi oleh keadaan, Allah kita tidak dibatasi oleh situasi, oleh tempat. Oleh karena itu, pada sore hari ini, taat dan setia adalah dua hal yang mahal yang kita harus lakukan, walaupun itu membutuhkan pengorbanan bagi kita, tetapi itu yang Tuhan minta. Kita harus taat dan setia.
Rasul Paulus katakan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuanmu dengan Tuhan, karena jeripayahmu tidak akan sia-sia. Saudara saya kasih dalam Tuhan, apapun yang kita tabur, waktu, tenaga, keuangan kita, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tapi kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang ke-4, apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang taat dan setia. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya Rasul Paulus membuktikan bahwa dia sudah mengakhiri pertandingannya. Pertandingan apa? Kehidupan kita di dunia ini ibarat suatu pertandingan. Seorang yang bertanding pasti menginginkan supaya menjadi juara. Dan kita tidak mau. Sebagai hamba Tuhan, pesan saya kepada kita sebagai youth GPPK CBN, saya tidak mau kita mengakhirinya dengan tidak baik. Artinya kita harus mengakhirinya pertandingan iman kita juga di dalam Tuhan. Katakan Rasul Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, karena apa yang telah kulakukan Tuhan perhitungkan semuanya itu bagiku. Artinya seorang saya kasih dalam Tuhan, orang yang taat dan setia melakukan pelayanan pendamaian itu, ada mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Oleh karena itu, pada sore hari ini, kaum muda yang saya kasih dalam Tuhan, engkau mungkin pengen lakukan hal ini, tapi engkau tidak sanggup. Ini adalah koreksi bagimu. Apakah engkau sudah berdamai dengan Allah? Karena pelayanan pendamaian ini tidak bisa dilakukan jika pribadi tersebut belum berdamai dengan Allah. Dan jika engkau sudah berdamai dengan Allah, tapi engkau cuek dengan mandat, tugas yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Sore hari firman Tuhan mengingatkan bahwa saya dan saudara, kita adalah duta-duta Kristus, kata Rasul Paulus. Kita adalah duta-duta Kristus, utusan surgawi di dunia ini untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. Oleh karena itu pesan saya, firman Tuhan, melalui firman Tuhan pada sore hari ini, biar kita sebagai kaum muda yang sudah menyadari bahwa sudah berdamai dengan Allah, maka lakukanlah pelayanan pendamaian itu. Lakukan dengan taat dan setia, engkau akan menerima mahkota yang sudah disediakan Tuhan bagimu. Tapi jika engkau belum berdamai dengan Allah, ini adalah kesempatan yang terbaik bagimu untuk menerima pelayanan pendamaian itu, untuk menerima kasih Allah dalam kehidupan. Kesimpulan saya firman Tuhan pada sore hari ini, pelayanan pendamaian adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pendeta, hamba-hamba Tuhan, atau orang-orang yang khusus dalam pastoral, tetapi tugas pelayanan pendamaian ini adalah untuk kita semua yang sudah didamaikan dengan Allah, untuk kita semua yang sudah berdamai dengan Allah. Oleh karena itu, jika engkau hendak mengalami pelayanan pendamaian, maka ada 3 poin yang engkau harus lakukan pada sore hari ini. Pertama, engkau harus berdamai dengan Allah. Yang kedua, engkau harus menyadari bahwa pelayanan pendamaian adalah mandat, tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, kita harus taat dan setia melakukan pelayanan pendamaian itu. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Saya undang para pemusik, para pemuji penyembah untuk
ke mimbar. Jika engkau pada sore hari ini engkau mendengar firman Tuhan, kau meresponi firman Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara. Kalau engkau belum berdamai dengan Tuhan, ini adalah kesempatan yang terbaik bagimu. Saya akan berdoa. Itu doa saya yang pertama. Yang kedua, kalau engkau belum menyadari pelayanan pendamaian itu adalah mandat yang dipercayakan kepadamu, sore hari ini kesempatan Tuhan berikan untuk engkau lakukan. Dan yang ketiga, jika engkau tadinya sudah melakukan pelayanan pendamaian, dimanapun mungkin tadinya engkau sering menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi akhir-akhir ini engkau cuek, engkau tidak mau tahu dengan teman-temanmu, keadaan di sekelilingmu, sore hari ini kembalilah kepada Tuhan untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai murni penuh kemuliaan-Mu. Mari engkau sekarang mengikuti ibadah sore hari ini dan mendengar firman Tuhan. Saya mau berdoa. Kalau engkau belum berdamai dengan Allah, angkatlah tanganmu. Tangan kananmu diangkat dan tangan kirimu taruh di dada. Saya mau berdoa. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sore hari ini saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengakui dosa-dosa saya pada sore hari ini Tuhan. Saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin saya. Pimpin saya supaya saya dapat membawa pelayanan pendamaian itu juga kepada orang-orang di sekeliling saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang kurang menyadari bahwa pelayanan pendamaian itu diberikan Tuhan kepadamu sore hari ini, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau boleh lihat ya Tuhan, mereka yang sedang Tuhan mengangkat tangannya Tuhan untuk melakukan lagi komitmen Tuhan di hadapan-Mu Tuhan untuk melakukan pelayanan pendamaian itu Tuhan. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan komitmen mereka ya Tuhan. Teguhkan janji mereka Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkata Engkau memberikan Tuhan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami juga harus memberikan kepada sesama kami dengan cuma-cuma ya Tuhan. Kami dimanapun kami berada Tuhan, kami menyaksikan kebesaran Tuhan, menceritakan kabar baik kepada mereka yang putus asa, tidak tahu tujuan hidup mereka, tidak tahu arah hidup mereka. Mereka kecewa Tuhan dengan orang tua, kecewa dengan teman-teman atau dengan sahabat mereka ya Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan Engkau pada sore hari ini, Engkau mungkin sudah lama tidak menyaksikan kebesaran Tuhan. Engkau sudah lama meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan pendamaian ini. Engkau tidak melayani lagi. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, mau berdoa biar Roh Kudus bekerja untuk setiap Tuhan. Kau muda-mudimu ya Tuhan. Kau berkarya Tuhan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan keberanian,
memberikan Tuhan kemampuan ya Tuhan, untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu dan mudi-Mu ya Tuhan, untuk melakukan pelayanan pendamaian ya Tuhan. Mereka kembali bangkit, memandang kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memanggil mereka, memilih mereka sebagai umat pilihan-Mu, dan mereka harus melakukan pelayanan pendamaian itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mari Tuhan Engkau mengurapi ya Tuhan para setiap Tuhan, para mentor ya Tuhan, pembina-pembina rohani di tempat ini, dari Pastor Youth ya Tuhan, koordinator Youth, pengurus-pengurus Youth, bahkan ketua-ketua ICARE, para mentor. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah, kuasa Allah mengalir atas mereka ya Tuhan. Dan kemampuan adikotrati itu Tuhan, semakin Engkau curahkan atas mereka. Karena hanya dengan urapan-Mu ya Tuhan, kami mampu melakukan pelayanan pendamaian itu Tuhan. Kami berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang goncang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada pada saat ini ya Bapa, Engkau Allah yang memberkati mereka, memberikan mereka kemampuan, menjawab setiap doa-doa mereka, apapun pergumulan mereka ya Tuhan. Berikan jalan keluar atas mereka. Mereka yang sedang berdoa untuk papa mama mereka, untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Mari jawab doa mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan Engkau bukakan lapangan pekerjaan. Atau mungkin Tuhan saat ini mungkin mereka mengalami Tuhan pemutusan hubungan kerja ya Tuhan. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah sanggup untuk memberikan yang terbaik Bapa bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biar hari-hari ini Tuhan, ketika kaum muda-mudimu di rumah ya Tuhan, mereka juga Tuhan fokus mencari wajah-Mu ya Tuhan, fokus membangun hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat hamba pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang hidup, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri doa kita, ibadah kita pada sore hari ini, jika engkau membutuhkan pelayanan selanjutnya dari firman Tuhan pada sore hari ini, mentor-mentormu, mungkin engkau mau bertanya, apa itu pelayanan pendamaian dan bagaimana caranya? Saya mau mulai Tuhan, tapi saya tidak tahu mulainya dari mana. Sore hari ini ada mentor-mentor yang Tuhan sudah sediakan. Ada nomor-nomor telepon yang ada di layar, di mana engkau menonton. Hubungi mereka. Mereka mendoakan, mereka melayani. Mungkin engkau sedang putus asa. Hubungi para hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak rohani, agar mereka dapat mendoakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Maka jiwa
selanjutnya Tuhan hamba mempersilahkan Engkau berkarya atas kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari-hari ke depan ya Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dan berbicara bagi setiap pribadi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami taat dan setia ya Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa sepanjang minggu yang akan datang kami akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan, arahkan tangan-Mu memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kau muda-mudi, dimanapun engkau berada saat ini, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, kuat kuasa urapan dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini hingga Maranatha. Kita diangkat menjadi mempelai-mempelai Kristus yang kudus, yang percaya dan kuat. Katakan amin.